Kemana ya mereka? Katanya saya disuruh tunggu di sini. Kenapa lo nggak kasih tahu soal Ibu Rosa kemarin? Lo mau coba-coba berkhianat? Astaga, baru sadar pulsanya habis. Emang lu mau ngapain? Hah? Lu mau main Eternit? Terus sekalian aja pelapon, internet. Bukan itu maksudnya Bang Uya. Jadi begini, saya ingin beli pulsa untuk ngabarin orang tua saya kalau saya di sini udah diterima kerja. Gitu. Monyong-monyong, monyong-monyong. Maksudnya ngomong-ngomong kalau beli pulsa di mana ya? Ya, nih ya. Lu keluar, di ujung jalan ketemu perapatan, lu ke kanan dikit. Oh, di situ tuh. Tukang pulsa? Kuburan. Emang mau nyekar? Maksud gua sebelah kuburan 20 meter di situ ada tukang pulsa. Oh gitu. Yaudah kalau gitu saya permisi dulu. Oh gitu. Yaudah jangan lama-lama nih. Yalah mau menginap memang. Ya kalau begitu gua salin. Sebentar aja. Ya. Tungguin, jangan kunci. Tungguin tanyain Iya, bos. Hah. Ada aja sih Boim. Masuk juga pulsanya. Sebaiknya saya telepon Bapak dulu ah. Halo Pak. Assalamualaikum. Pak. Alhamdulillah sekarang Boim udah diterima kerja Pak. Doain Boim ya Pak. Biar Boim bisa ngumpulin uang yang banyak untuk biaya berobat Bapak. Udah dulu ya Pak. Assalamualaikum. Lo harus nurut sama gua. Apa-apaan ini Bang? Kalau lo nggak mau terluka, lo ikut gua. Iya Bang. Ayo. Iya Bang. Lo diam sini. Iya Bang. Ini bos. Santai aja bro. Gak usah ketakutan gitu ya. Iya Bang. Gua mau ajak kerja sama lo. Kalau boleh tahu kerjasama apa ya Bang? Lo harus jadi mata-mata keluarga Alfahri. Lo harus kasih tahu aktivitas mereka sehari-hari buat gua. Lo bakal gua kasih uang 500.000 per hari. Dan kalau lo bisa masang penyadap di rumah mereka, gue bakal kasih 5 juta. 5 juta. Lumayan untuk berobat Bapak. Maaf Bang. Saya ingin berhenti aja Bang. Jadi mata-mata di keluarga Alfahri. Mereka semua orang baik-baik Bang. Lu jangan macam-macam sama gue. Lu sudah terima duit dari gue. Ampun Bang. Soal duit nanti saya kembalikan lagi Bang. Diam! Gue nggak butuh duit lo. Dan gue juga nggak butuh manusia pengkhianat kayak lo. Ampun Bang. Hajar. Diam!
istrinya Aldebaran terlibat masalah apa ya? Sampai dipukulin kayak gitu. Tapi kalau misal gue bantu dia, belum tentu menang juga. Mereka main keroyokan. Ampun bang. Cabut. Polisi. Cabut. Keluar. Polisi. Pak. Si siapa tuh? Ayo pak. Ayo pak. Pelan. Ayo pak. Pelan. Pelan, Pak. Aduh. Pak. Hei, Pak. Pak bisa dengar gua nggak, Pak? Pak. Dia pingsan lagi. Gue telepon Ola aja deh. Siap. Gak apa-apa, Bang. Halo, Al. Gue baru aja mergokin salah satu security di rumah lo. Dia digebukin sama orang-orang. Siapa? Yang botak. Boim. Astaga. Siapa yang mukulin? Gue juga nggak tahu sih siapa. Ini satpam di rumah lo sekarang lagi pingsan. Dan gue belum nanya-nanya ke dia. Ya Allah. Ricky, boleh saya minta tolong bawa Boim ke rumah saya? Ya udah, biar gue antar ke sana ya. Makasih Ricky ya. Ya, sama-sama. Kenapa, Mas? Ricky barusan bilang katanya Boim dipukulin sama orang. Terus? Dan sekarang Boim pingsan. Ya ampun, siapa yang mukulin? Saya juga nggak tahu, Nin. Ricky juga nggak tahu, makanya mendingan sekarang kita pulang ya. Kemana si Boy? Pasti dia sudah kabur, bos. Saat kita pergi tadi. Sial. Dia pasti mau ngadu ke Aldebaran. Bos pasti marah kalau tahu soal ini. Kamu awasi depan rumah Aldebaran. Kasih tahu aku soal apapun yang kamu lihat tentang Boim. Siap. Lihatin. Kamu nggak apa-apa? Itu suara apa ya? Ini jas saya sobek, Pak. Maaf, ini, Pak. Pasti karena saya kan? Sebenarnya sih nggak masalah, Pak. Cuman ini kita kan mau meeting. Saya nggak bawa baju ganti lain selain ini. Saya minta maaf. Gini aja, kamu pakai jas saya aja. Nggak usah, Pak, nggak usah. Nggak apa-apa. Nggak enak kalau kita harus presentasi terus
baju kamu sampai sobek begitu. Sudah kamu pakai ini aja dulu. Untuk sementara biar kita langsung meeting. Biar udah dipakai aja. Tapi Pak, Udah gak ada waktu lagi kalau kita harus ngambil baju lagi buat kamu, nanti meetingnya telat. makasih banyak ya Pak. Iya. Sebentar Pak. Tas saya. Udah saya bawa. Iya. Bos. Ya. Kamu ngambilin barang-barangnya Andin di bagasi ya? Siapa, Bos? Kamu naik sama Uya ya? Saya menunggu si Boim di sini. Gak apa-apa kan? Ya. Iya, Mas. Uya, Ya, Pak Bos. kamu tolong antar Andin ke dalam ya? Baik, Pak Bos. Za, Siapa? bener. Tadi si Boim pergi. Iya pak, Boim kapotik. Kayaknya nggak enak badan. Waalaikumsalam. Hai. Halo, udah nyampe juga. Ya. Mama, sayangku. Tolong langsung bawa ke dapur ya. Baik, Bu Andin. Din, Al mana? Kok nggak bareng kamu? Masih di depan, mah. Di depan, ada masalah? Kenapa masih di depan? Aku juga nggak tahu sih. Cuma tadi aku dengar kalau itu Boim dipukulin sama orang. Oh my God, Boim dipukulin sama orang. Kok bisa? Di mana? Aku juga nggak tahu sih, mah. Makanya yang lihat itu Ricky. Maka Ricky mau bawa Boim ke sini. Ternyata firasat gue benar. Pasti ada sesuatu dengan si Boim, makanya dia keluar diam-diam tadi. Mana Boim? Di dalam. Gimana ceritanya? Di tengah jalan tadi gue ngeliat security lo ini karena ketakutan nyebrang sembarangan sampai hampir ketabrak sama gue tadi. Gue jadi curiga kan, terus gue ikutin dia. Terus? Ternyata dia pergi ke tempat yang tertutup dan sepi gitu. Di sana gue ngeliat dia digebukin sama orang-orang. Dan sepertinya orang-orang itu orang-orang yang meneror lo. Soalnya gue dengar dia sebut-sebut soal Bu Rosa. Za, Siapa? Putra, Jimmy. Bangunin Boy. Boim bangun. Bangun.
Siapa yang pukulin kamu? Saya tanya siapa yang pukulin kamu? Kalau saya lagi ngomong, lihat mata saya. Iya, Pak. Lihat mata saya. Jawab dengan jujur. Apa benar kamu kenal dengan peneror keluarga saya?